Baleni. Video baleni. Sudah. Oke. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon perhatiannya sebentar. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang penerapan pendidikan gerak. Saya sebagai moderator. Untuk anggota ada Kak Taki, Kak Riza, Kak Emi dan Kak Ari. Untuk pemaparannya dilakukan oleh Kak Riza. Untuk Kak Riza. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama di dalam penerapan pendidikan gerak itu terdapat 4, yaitu penerapan pendidikan gerak. Setelah itu metode pengajaran dalam pendidikan gerak, terus pengaturan pergerakan murid dalam pendidikan gerak, terus setelah itu petunjuk praktis dalam menerapkan pendidikan gerak. Penerapan gerak sendiri itu adalah dalam pendidikan PJOK bertujuan untuk meningkatkan kualitas gerak fisik seperti berjalan, berlari, dan melompat. Seperti itu. Terus untuk metode pengajaran dalam pendidikan gerak itu terdapat 2, yaitu yang pertama adalah metode mempertanyakan, yaitu adalah cara guru memperkenalkan gerak kepada muridnya dengan cara melakukan yang disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan itu sendiri adalah pertanyaan yang menantang, yang bisa memacu kreativitas siswa. Contohnya, apakah kamu dapat melakukan aktivitas ini dan lain sebagainya, sehingga siswa itu terpacu untuk bisa melakukan kegiatan tersebut. Terus yang kedua adalah gaya mengajar menurut Muska Kustom. Itu terdapat 2, yaitu yang pertama adalah reproductive style, yaitu mengulang kembali. Jadi mengulang kembali pengajaran yang membuat siswa itu lebih bisa belajar dari pengalaman atau evaluasi yang sudah ada. Terus produktif, yaitu adalah menciptakan sesuatu yang baru. Setelah itu yang berikutnya adalah mengatur pergerakan murid dalam pendidikan gerak, yaitu satu titik sempurna, titik di mana murid berdiri atau duduk di satu titik yang jauh dari siapapun dan jauh dari apapun. Yang kedua adalah struktur penerapan bebas. Peserta didik bergerak dengan berorientasi pada suara dan berhenti segera ketika suara tersebut berhenti. Jadi ini lebih fokuskan pada suaranya itu ya. Jadi ketika mendengarkan sesuatu, murid bergerak dan lain sebagainya. Ada contoh beberapa permainan seperti kalau kita dribble bola, murid bisa berjalan, ketika bola kita pegang, murid berhenti dan seterusnya. Terus yang kedua adalah struktur berpola. Jadi di struktur berpola ini adalah guru bisa memilih pola diagonal dan pola garis lurus. Terus yang keempat adalah struktur halang rintang. Halang rintang sering digunakan untuk kelas tinggi. Yang berikutnya adalah gunakan generic level of skill. Terus sebagai fungsi asesmen. Terus level pengendalian, ya, level pengendalian. Yang pertama, yang kedua adalah level pengendalian. Level pra pengendalian. Yang pertama adalah level pra pengendalian. Yang kedua adalah level pengendalian. Yang ketiga adalah level penggunaan. Yang keempat baru level mahir. Ini mungkin bisa kita kaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu materi pendidikan anak dasar, menengah, dan tinggi. Terus berikutnya adalah petunjuk praktis dalam menerapkan model pendidikan juga. Yang pertama adalah membentuk rutinitas pembelajaran, yaitu
Satu, pemanasan. Yang kedua adalah fokus pembelajaran, ukuran komunikasi, pemanasan, fokus pembelajaran yang sesuai dengan untuk atau akhir dengan aktivitas yang menyenangkan. Jadi seperti itu. Ada. Oke, itu penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih untuk Kak Reza pemaparannya. Saya berikan waktu atau kesempatan untuk mengajukan pertanyaannya satu aja, jangan lebih. Ate kok iso. Gimana? Selagat. Ate kok ngedon ke dhisik. Gimana? Enggak ngedon. Biasanya Masa barengan. kuliah itu. Biasanya barengan. Hei, Berapa lagi ini? setelah saya baca tentang modul yang kedua di 3 tentang penerapan pendidikan juga, ada sesuatu yang membuat saya menjadi pertanyaan penting. Tolong saya dibantu bagaimana jelaskan punya penerapan pendidikan gerak dalam pembelajaran PJOK. Kemudian bagaimana toh peran guru dalam pengembangan keterampilan motorik siswa melalui pendidikan gerak. Mungkin bisa lebih jelasnya saya berikan contoh aktivitas yang lain. Terima kasih. Sudah Kak Fredrik, sudah. Terima kasih. Saya izin menjawab. Jadi untuk penerapan pendidikan gerak dalam pembelajaran PJOK itu sangat penting karena berperan dalam perkembangan keterampilan motorik. Terus kesehatan fisik